17 Agustus itu sering mengadakan atau adanya yang kuda kosong, ritual kuda kosong. Jadi itu satu-satunya kuda yang tidak ditunggangi gitu. Cuman kerasa berat gitu kelihatan sosoknya. Nah, gitu. itu ternyata perempuan katanya. Perempuan cantik. Ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaib. Ya, dia yang maha mengetahui perkara gaib. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiruhu ala ghaibi ahadan. Dia itu tidak memperlihatkan perkara gaibnya kepada siapapun. Nah, dalam tafsirannya banyak para ulama yang mengatakan dalam wujud asli. Nah, jadi ila manir tadomi rasulin, kecuali kepada rasul yang ia ridhoi. Jadi hanya Allah itu meridhoi yang terutama kepada para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di mana saja berada. Mungkin saudara-saudaraku tidak asing lagi melihat saya. Saya Kang Daniel, pengobatan ABG Partabumi. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, sekarang saya itu ada di sebuah kota. Ya, tepat-tepatnya di daerah Cianjur. Kebetulan saya lagi kunjungan pengobatan ke sana ke sini, yaitu di daerah kota Cianjur. Nah, jangan lupa saudara-saudara, saudara-saudaraku selalu mendoakan saya, semoga saya itu diselamatkan oleh Allah, selalu disehatkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saudara-saudara pencinta atau penggemar fans ABG Partabumi di mana saja berada, saya doakan semoga saudara-saudara sekalian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya diberkahi, dimudahkan rezekinya, dan yang sudah berumah tangga semoga dilanggengkan, dirukunkan rumah tangganya, dan dibahagiakan rumah tangganya, sakinah mawadah warahmah. Nah, saudara-saudara sekalian, karena ini berhubungan dengan masalah gaib, jadi saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, jangan lupa sholat yang 5 waktu karena kewajiban kita ya untuk ibadah itu. Jadi jangan sampai bolong-bolong atau ketinggalan. Nah, jadi selalu meminta pertolongan, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini, ya Allah, saya meminta pertolongan, minta perlindungan. Apalagi kalau sihir atau santet itu kata Nabi, diharuskan kita tuh membaca sebelum tidur itu palak, kurang lebih palak atau kurang lebih robinas istilahnya seperti itu. Jadi al-palak dan anas, jangan lupa, dan juga ditiupkan ke tangan itu dan diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, satu lagi saya itu punya ini, saudaraku, punya produk namanya itu Herbal Partabumi, dan itu sudah tersedia di online ya. Itu manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kalau yang punya penyakit medis, ya insya Allah aman karena terbuat dari herbal. Jadi kalau yang punya penyakit berat, di situ tercantum lah ininya, khasiat-khasiatnya, karena racikannya itu pas, apik gitu. Karena racikan pun kalau pas itu insya Allah sangat bermujarab gitu. Insya Allah Allah banyak menyembuhkan, karena memang kalau dulu itu sering diangkat di media karena banyak yang sembuh.
Jadi namanya itu jamu Partabumi, herbal Partabumi. Nah itu herbal Partabumi itu jadi rasanya itu enak kayak kopi. Itu karena terbuat dari manisnya itu dari akar ilalang. Nah gitu saudara, dan jangan lupa ya like, share, subscribe, dan juga diklik loncengnya supaya berlangganan, dan juga tolong dibagikan. Jadi insya Allah jadi ladang pahala. Ya Allah yang membalasnya kalau saya tidak bisa membalasnya, karena apa? Pertama, saya atau para santri itu bisa menolong lebih banyak orang lagi. Yang keduanya, kalau misalkan dibagikan itu pondok pesantren dan juga padepokan cepat terrealisasikan seperti itu. Nah ini saya bertanya, alhamdulillah ini sudah dari sebelah saya itu. Panggilnya abang, ade, atau bapak? Terserah. Tapi karena ini usianya mungkin udah lebih dari 40 ya? Setengah abad lah. Setengah abad, tetapi alhamdulillah beliau apakah bapak, mohon maaf ya, apakah bapak itu pakai pikok atau enggak, karena masih hitam kelihatannya, masih remaja, masih ABG. Enggak. Ya kuncinya banyak ini aja, banyak humor. Jadi beliau memang tadi juga ketemu dengan saya bercanda gitu kan, ketika diobatin bercanda gitu beliau itu. Alhamdulillah sekarang badan terasa fit lagi gitu, apalagi pandangan juga enggak kurang gitu. Nah ini kan orang lain tidak tahu bapak itu sebetulnya punya penyakit apa tadi itu? Biasanya saya itu kadang-kadang gitu ya mah gitu, kayak mah gitu ya, sembelit gitu, terus susah buang air gitu, air besar, air kecil juga kadang-kadang kehambat gitu. Minum obat ya tetap aja gitu. Kadang-kadang alergi, bersin gitu kayak gitu. Mata pandangan kurang jelas, terus ya kadang-kadang pusing gimana, mungkin efek dari kurang tidur juga gitu. Kayak gitu, maklum lah orang jalanan lah gitu. Dan itu apa mengundang saya itu udah berapa lama Pak? Ada 3 mingguan lah kurang lebih lah. Iya. Jadi mohon maaf saudara-saudara ya, saya itu lama karena kebetulan banyak pengobatan ya, baru saya bisa kesini gitu Pak. Mohon maaf saya juga. Nah tadi itu dikuras badannya. Ya alhamdulillah katanya, ini kan kesaksian beliau gitu kan. Apa yang tadi dirasakan jauh lah berbeda sama jauh berbeda ya, alhamdulillah udah sembuh. Jadi sistem lihat aja sistem pengobatan cepat ya, di episode sebelumnya itu pasti ada. Nanti saudara-saudara saksikan aja. Jadi sistem saya pengobatan seperti itu. Dan beliau juga sama. Tadi seperti itu, dikuras badannya. Ya alhamdulillah sekarang katanya udah plong. Dan ini apa termasuk apa yang sering dilihat sama si bapak. Jadi karena beliau itu sering melihat pengalaman mistis. Memang itu katanya gitu kan udah bertahun-tahun, bahkan itu dari kecil. Ya doakan saja saudara-saudara, sekarang mah beliau itu tidak melihat hal-hal yang aneh lagi gitu, karena mengganggu juga itu. Ganggu sampai inget-inget terus, nggak bakalan ini susah itunya istilahnya. Nah sekarang nih kita buka ya obrolan misteri. Jadi mudah-mudahan kalau ada pengalaman seperti si bapak ya, pastilah seseorang pasti ada yang pengalaman masing-masing, dan juga memang ada yang kurang lebihnya hampir sama, dan ada juga yang lebih seram lagi, dan juga ada yang memang hanya melihat sekelebat atau gimana lah masalah-masalah misteri. Nah sekarang kita buka aja ya. Jadi gimana Pak pengalaman bapak itu dari kecil aja lah? Coba waktu kecil ya, waktu saya usia mungkin 4 tahunan lah, mungkin segituan lah, lagi main-main gitu sama anak-anak gitu ya, anak-anak kecil gitu, pada berenang waktu itu di pabrik karton yang udah kebakar gitu, gak kepake mungkin gitu ya, anak-anak pada berenang di sana, ada kolamnya bah kayak gitu. Maklum lah anak kecil saling ini bercanda di dalam air, di air gitu ya, sambil berenang sambil saya dikelop-kelop gitu. Wah, saya hampir tenggelam. Saya berusaha untuk keluar dari sana, ya alhamdulillah udah pulang aja gitu. Nggak taunya malamnya perasaan itu ada di sana gitu. Saya itu pas ke sana ada di dengkol berenang gitu. Iya, di sekitaran itulah gitu ya, istilahnya di ruangan itu. Masuk aja ke dalam, nggak taunya ada yang nengok gitu, banyak gitu dari sana itu yang lagi pada masak, nggak ada ininya, mukanya pakai baju koki gitu kayak gitu. Tapi rata, tidak ada rata, nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, nggak ada mulutnya,
Berarti wajahnya itu tapi putih nggak? Putih gitu. Putih. Jadi putih Ya tetap aja mungkin saudara-saudara meskipun serem putih, gitu. kalau tidak ada hidungnya, tidak ada matanya, pasti serem gitu kan? Ngelirik ke saya gitu. Itu aja. Cuman udah nggak ingat lagi, udah gitu. Sampai saya meriang gitu, kayak gitu. Sakit waktu itu? Sakit sama ibu mungkin diobatin segala macam. gitu. Tapi ada cerita-cerita di situ, kata orang lain memang ada apa di situ? Di sana itu waktu sekarang udah setengah abad gini, saya dengar-dengar suka ada yang masak gitu. Katanya di sana itu ada suara-suara kayak gitu, kayak di dapur gitu, rame lah gitu. Itu sekarang jadi gudang minyak di sana. Oh, jadi dulu jadi kolam renang dulunya? Enggak. Dulunya itu pabrik karton. Ada kolamnya buat nyuci karton atau gimana lah, alam itu ya waktu dulu itu saya nggak tahu. Kok sempat renang di situ? Sempat, itu nggak dipakai kan? Oh, nggak dipakai. Gitu. Jadi anak-anak pada main di sana. Gitu. Ternyata yang diimpikan sama Bapak, yang masuk ke dalam mimpi Bapak itu, kata orang-orang ternyata di sana itu sering ada suara-suara yang lagi masak gitu. Nah, gitu. Jadi nyambung gitu. Nyambung gitu. Terus yang keduanya suka ada ini kan, kalau misalkan 17-an gitu ya di Cianjur suka ada kuda kosong gitu ya. Nah, kuda kosong gitu. Suka ada yang nungganginya katanya Raden yang Haji Surya Kencana katanya gitu. Tapi kok kenapa sih itu yang nunggangnya itu seorang cewek gitu, cantik banget kayak putri bidadari lah gitu. Gak tahu mungkin itunya istrinya atau itu istilah kerabatnya. Apakah ada di alam nyata itu secantik dia? Yang sekarang nggak ada. Belum pernah lihat. Jadi cantik tapi mistis gitu. Kesannya itu maksudnya mistisnya gimana? Judes gitu. Jadi kayak yang gimana lah. Nggak ada senyum serem, Pak. Serem. Jadi dia itu mandang saya, nyamperin saya sama kudanya gitu, nyamperin. Melihat dengan tajam gitu, matanya tajam ke saya. Apakah nggak tahu ada apa gitu? Apakah pakai mahkota atau gimana? Pakai pakaian kayak pakaian kerajaan gitu, kerajaan Cina. Pakai kerajaan Cina? Iya, kayak di film-film Mandarin gitu lah, kayak gitu. Cuman pakaiannya itu kalau nggak salah gitu hijau daun gitu pakai pakaiannya. Sampai sekarang ke gambar juga wajahnya gitu, sosoknya gitu. Gitu. Sampai sekarang nggak hilang gitu. Nah, itu Pak, waktu pas kuda kosong itu kan kalau mohon maaf ya saudara-saudara, jadi kalau di Cianjur itu bisa dikatakan dulu itu ada seorang, kalau bahasa sekarang pejabat gitu, bahkan memang dianggapnya betul-betul menjadi sejarah, dan memang sejarah itu turun-temurun, dan memang itu kesaksiannya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, karena di Cianjur itu orang yang nomor satu yang kurang kegedean, jadi orang yang gimana ya pejabat mungkin kalau bahasa sekarang ya, bupati, gubernur atau gimana lah. Iya, jadi bahkan itu sampai sekarang itu dikeramatkan. Masih ininya ini apa namanya Siliwangi, Prabu Siliwangi, masih keluarganya. Jadi iya, jadi itu namanya Eyang Arya Wiratanudatar, dan sekarang kan ada makamnya juga, banyak pejarah-pejarah yang datang ke sana itu di daerah Cikundul gitu. Dan di dalam sejarah Eyang Arya Wiratanudatar itu menikah dengan sebangsa jin ya. Betul. Nah, seperti itu. Dan banyak kepercayaan bahwa masyarakat itu, bahwa di daerah Cianjur itu 17 Agustus itu sering mengadakan atau adanya ya kuda kosong. Ritual kuda kosong. Jadi itu satu-satunya kuda yang tidak ditunggangi gitu. Cuman kerasa berat gitu kelihatannya. Jadi kelihatannya seperti berat, dan orang banyak mengatakan bahwa yang duduk di situ adalah Eyang Arya Wiratanudatar. Ya. Tapi ini ada aneh juga. Ketika beliau itu masih remaja, masih kecil mungkin ya dulu tuh. Masih usia 7 tahunan lah. 7 tahunan, tapi sampai sekarang masih ingat gitu. Masih ingat gitu wajahnya, sosoknya nah, gitu. Itu ternyata perempuan katanya. Perempuan cantik bisa. Cantik itu apakah nyamperin Bapak dulu tuh? Nggak tahu ada apa gitu, nggak tahu mungkin kedepannya mungkin saya itu seorang gimana, playboy atau apa itu.
Ya, jadi menampakkan Ikoda itu sosok wanita yang begitu cantiknya, ya mungkin itu bisa saja istrinya atau siapa gitu kan, melihat ke bapak gitu kan ya. Betul. Dan sampai sekarang beliau itu tidak bisa melupakannya. Enggak. Jadi beliau itu bisa melihat mana yang jelek, meskipun kecil, bisa tahu bahwa mana yang cantik dan mana yang jelek, tahu ya Pak? Tahu lah. Tahu. Udah mengenal gitu. Tapi perasaan mah ada gitu Pak dulu. Oh pasti ada. Suka gitu sama. Suka kalau yang cantik-cantik, yang indah-indah, meskipun anak kecil ya pasti tahu ya. Ya, terus gimana Pak? Pengalaman lainnya atau misalkan masalah itu gimana? Oh, saya lewat aja ya istilahnya yang itu udah gitu ya. Mungkin saya lewat banyak kalau misalkan diceritain mah gitu ya kehidupan saya mengenai hal-hal yang berbau misteri ya. Udah menginjak dewasa, udah saya kerja, saya buka usaha gitu, pernah buka usaha kaca juga di Bandung gitu ya. Saya ngirim kaca sama anak-anak sama pekerja gitu ya ke daerah Panjalu. Di sana lewat apa itu yang ada danaunya itu. Di sana itu ada masjid ke kiri ya, ke arah kiri ya, di sana ada masjid. Situ Panjalu mungkin yang banyak kalongnya itu. Nah, itu yang ada makamnya katanya di tengahnya itu ya. Waktu itu sekitar tahun 2002-an lah, sekitar segitulah kurang lebih gitu. Saya ke sana ngirim anak-anak pada nurunin kaca ya gitu ya, mau dipasang ya di masjid gitu ya, kaca patri gitu. Waktu dulu saya usaha gitu ya, kaca patri, kaca lukis, kaca pedang kayak macam-macam kaca seni lah gitu. Udah beres nurunin, saya tiduran di mobil gitu Pak. Saya tiduran di mobil, ya taunya mungkin setengah 2-an kok ngap gini gitu, badan tuh sesek gitu, terus tenaga juga nggak ada, mau bicara nggak bisa, katanya isi erep katanya erep gitu ya, kata orang tua mah gitu, kalau orang-orang mah gitu. Cuman ya saya lihat itu ada sosok anak kecil di depan lagi ini saya gitu, kayak ini wajahnya di sini berhadapan gitu. Saya kan tiduran, nah nindihin saya gitu, nindihin saya ngapan gitu, terus wajahnya nggak ada, Rata, putih aja, jadi cahaya kayak macam lampu. Tapi kok tahu bapak itu bahwa itu anak kecil? Sosoknya ada gitu, istilahnya badannya, rambutnya ada, tangannya ada gitu, segala macamnya ada. Cuman wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah itu bisa menghilangkan gimana? Ya nyebut nama Allah otomatis gitu. Otomatis ya, hilang aja. Nyebut nama Allah ya, wirid gitu ya istilahnya. Alhamdulillah, asalnya badan berat, nggak ada tenaga sama sekali, ada lagi Allah. Itu tuh bapak sendiri di situ di mobil. Orang lain kemana? Anak-anak pada di masjid nunggu istilahnya pada tidur di sana gitu. Hanya jadi sebetulnya mobil itu penuh atau gimana? Enggak, asalnya penuh, muatan kaca. Oh, hanya muatan saja. Kaca. Itu hanya bapak saja satu mobil atau gimana? Sama anak-anak. Ini mobil ini apa namanya? Bak terbuka gitu ya. Saya bekerja 2 gitu ya. Yang ini apa namanya, ngangkut barang gitu sama pekerja pada tidur. Karena mungkin lelah gitu, istirahat. Satu mobil itu? Satu mobil. Pas paginya gitu ya, pas saya bangun gitu, pas lihat ke bawah itu ada makamnya, makam anak kecil. Berarti bapak itu waktu tidak sadar mungkin waktu itu karena malam, jadi parkir di situ istirahat, ternyata di bawahnya itu kuburan anak kecil. Belum hujan kan malam teh gitu, hujan. Astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya? Iya. Jadi nggak nyadar gitu, saya juga minta maaf gitu ya kalau ini apa namanya ke orang ya istilah ke jin-jin yang ada di sana atau gimana ya, yang padam-padam yang di sana. Saya minta maaf gitu, istilahnya saya udah lancang gitu semalam gitu, udah aja pamit gitu. Terus saya melangkah lagi waktu saya kerja di Pangalengan tuh ya, PLTU tuh ya. Waktu itu di kerjaan saya malam karena jaga apa namanya
itu apa namanya sumur bor buat uap tenaga ini PLTU kan di sana itu. Nah saya ini ya maklum lah namanya juga masih. Emang Bapak bagian apa dulu? Ya saya suka ngontrol sumur-sumur kayak gitu. Wah di sana banyak. Soalnya gini, soal di sana itu kan gunung, Pak. Gunung, wah pokoknya angker kan? Hutan masih benar-benar istilahnya kadang-kadang ini juga pohon nggak bisa ditebang gitu, malah rusak mau pakai beko malah bekonya. Oh jadi di situ ada yang seperti itu? Di sana banyak gitu. Dan terus memang kalau penampakan banyak pisan di sana. Kalau misalkan kita foto sembarangan gitu ada sosok buta atau gimana gitu, banyak pocong atau apa. Waktu itu saya istilahnya iseng-iseng gitu ya di peti kemas saya tidur tuh ya, istirahat gitu ya, biasa bergiliran gitu sama anak-anak yang lain gitu sama teman-teman. Saya tiduran di sana sambil ya iseng-iseng lihat-lihat film-film yang kayak gitulah yang nggak benar gitu ya waktu itu ya. Taunya pas itu saya sadar ini enggak gitu ya, ada yang ini, ada yang megang di sini nih, sini sama di sini, ada yang nyekik di sini, kukunya panjang-panjang. Perasaan saya itu nenek-nenek gitu. Nenek-nenek. Tapi memang ada orang lain juga pernah ada yang diganggu seperti itu? Oh, sering, banyak. Sampai ada pocong yang dikepung sama semua orang ini teman-teman gitu di video gitu biasa. Ada bukti-buktinya kalau misalkan ini mah sempat ini mah sama saya. Jadi berarti Bapak itu cerita dari awal dari tadi sampai sekarang itu ya memang itu betul-betul yang dirasakan sama Bapak. Oh iya bukan mimpi atau bukan apa? Rekayasa. Terus yang waktu itu saya pernah juga kontrak toko ya di apa namanya Cirangrang ya, Bandung ya. Kontrak toko rumahnya ini apa namanya? Ya biasa kan iseng-iseng anak muda namanya juga waktu itu ya gitu ya, istilahnya sebenarnya sih nggak boleh gitu. Nonton video biasa. Ampun. Ya tapi ya namanya juga manusia lah gitu ya, kayaknya perlu hiburan atau gimana ya. Saya senangnya kayak gitu ya gitu tapi kan normal gitu ya buat gitu. Kalau ini mah buat misi buat nyari istri gitu, pengen punya istri kayak gimana lah gitu ya, jadi supaya semangat gitu dapat istrinya gitu. Katanya tetap aja ngejomblo sampai waktu kemarin gitu ya, baru kemarin saya nikah. Saya nonton gitu ya sekitar malaman kayak gitu, saya setengah sadar setengah enggak. Perasaan itu tembus dari tembok itu kayak makhluk alien gitu ya, tangannya itu panjang, ininya istilah kakek-kakek wajahnya gitu ya, tapi enggak kayak makhluk alien aja gimana lah di TV. Benar itu tangannya panjang, ininya megang saya sampai saya terjatuh dari kasur. Kok bisa gitu? Refleks gitu, aneh gitu. Ini saya lagi sadar itu? Setengah sadar setengah enggak gitu, kayak yang didorong gitu, kayak yang mau dipaksa gitu. Oh, mungkin itu jin apa gitu, jin Sodom atau apa alam gitu ya, gitu ya, yang senang sama lelaki lagi gitu. Kayak gitu mungkin kalau misalkan di orang-orang yang pada lebay-lebay kayak istilahnya gay-gay kayak gitu harusnya di itu apa namanya di ruqyah gitu ya. Itu mungkin jinnya yang semacam kayak gitu. Dia masuk ke dalam diri dia gitu. Saya mah alhamdulillah sampai sekarang juga kayak kesurupan kayak masuk kayak gitu ya. Belum pernah gitu kan kalau masalah itu. Cuman kalau merasakan hal-hal gaib mungkin terus kalau misalkan berat ke badan jadi penyakit gitu pernah. Ada yang nembak gitu istilahnya yang ngasih guna-guna sama saya pernah. Itu sama Pak Ustadz sendiri yang ngobatin waktu itu. Yang waktu itu pernah kan saya diguna-guna sama orang lain, saya istilahnya di video aja gitu, video call sama Ustadz, saya masukin ke air itu. Saya itu parah, ini panas. Tapi alhamdulillah sembuh ya kan langsung. Ini parah, perasaan segede gimana gitu, gede gitu perasaan ini panas. Oh iya, ya, ingat saya dulu pernah video call sama beliau kan mungkin terdesak, saya tidak bisa datang gitu. Tapi itu langsung alhamdulillah ya disembuhkan sama Allah. Alhamdulillah, soalnya saya kan istilahnya waktu itu dalam keadaan menolong orang. Menolong orang cuman istilahnya yang
pihak yang itulah gitu ya. Disangka mungkin menyangka atau ya istilahnya jadi jelek lah, jadi jelek ya. Jadi saudara, beliau itu pernah benar pantesan saya diundang lagi ke sini. Dan gimana setelah tadi dibersihin badannya ringan kan? Oh ringan, enggak gitu. Enggak bohong itu. Enggak bohong. Tadi sakit ini, terus sekarang tuh napas enggak pendek gitu. Ya, ini Pak, mohon maaf ya, alhamdulillah. Jadi beliau ya doakan sama saudara-saudara sekalian supaya tetap disembuhkan oleh Allah, juga dimudahkan rezekinya, gitu kan. Terus juga beliau pun sekarang katanya kan udah alhamdulillah sekarang udah menikah. Ya semoga aja dirukunkan rumah tangganya. Doain aja ya. Terus ini lagi banyak pengalaman saya itu ya, istilahnya cuman saya lewat-lewat aja yang angker-angker pisan pokoknya yang nampak gitu ya. Istilahnya ada juga waktu saya punya bengkel di sini di Cianjur juga, waktu itu tengah hari gitu ya. Sekitar duhuran saya setengah mimpi gitu, siang tengah hari. Saya enggak istilahnya enggak merekayasa saya, cuman di belakang bengkel saya itu ada pemakaman keluarga di sana gitu. Mungkin merasa keganggu sama saya, soalnya saya kan istilahnya suka ini musik gitu ya, istilahnya buat hiburan gitu, mungkin merasa keganggu. Saya baru sadar sekarang gitu, bukannya saya waktu itu nggak ngerti juga gitu, cuman ya faktor keadaan lah gitu, tempat saya punya di sana gitu. Terus kalau misalkan saya nggak hiburan gimana? Iya. Saya nyetel musik keras-keras gitu, mungkin merasa keganggu tuh istilahnya makhluk-makhluk astral di sana gitu. Jadi waktu itu saya di ranjang gitu ya, lagi tiduran gitu, setengah sadar setengah enggak. Datang sosok itu, istilah tenaga nggak ada, mau bicara nggak bisa gitu, suaranya itu kayak yang jauh gitu, cuman kayak yang nggak punya hidung gitu, gimana yang ada suaranya meong gitu, apa namanya, suaranya itu ngajak ngobrolnya itu ngobrol gitu, tapi nggak jelas gitu, mengmengong para rogoh lah gitu. Nah itu apa namanya, waktu itu saya mau ngucapin lafaz Allah itu susah banget, berat bisa. Itu waktunya durasinya lama nggak? Lama, itu durasinya lama. Ada mungkin 3 menitan lah. Jadi pas mau ngucap itu susah banget. Susah, gimana lemesnya minta ampun, tenaga nggak ada sama sekali. Mau boro-boro mau berdiri gitu, mau lari gitu ya. Ini juga bicara juga nggak bisa, kayak film Sidono gitu ya, kayak film Sidono gitu, kayak yang lari-lari gitu, bohong itu nggak ada tenaga sama sekali sebenarnya. Itu kalau misalkan ada yang kayak gitu mah, istilahnya kalau misalkan lebih jelas itu tenaga kita lebih terkuras, lebih nggak ada, lebih jelas, lebih detail gitu. Itu wajahnya itu hitamnya itu agak ada minyak-minyaknya gitu ya, kayak minyak gitu, hitam gitu, kayak udah kena itu api, yang kebakar gitu, gosong. Cuman ada minyak-minyaknya gitu. Atau misalkan mirip-mirip orang negro yang pakai Kalbinaraga itu seperti kayak gitu. Cuman ini nggak ada hidung, mata nggak ada gitu. Itu aja, serem pocong saudara gitu. Ini serem juga pengalaman Pak Haji ini, kebetulan beliau itu sudah haji ya, alhamdulillah. Serem juga. Cuman ya haji juga gitu ya, istilahnya saya belum istiqomah, saya istilahnya banyak dosanya gitu. Ya doain aja saudara-saudara ya, sekarang makan tadi udah dibersihin badannya, mudah-mudahan tidak ada kejadian hal-hal yang mengerikan lagi, karena mengganggu kalau ada hal-hal seperti ini ya. Nah waktu itu mohon maaf Pak Haji, pas ini ketika sadar-sadarnya itu ngucapin apa? Pelan-pelan ya Allah, di hati itu. Jadi kuat di hati. Allahu Akbar. Baru nggak ada. Pas saya hilang begitu saja. Hilang ya, pelan-pelan hilang nggak ada gitu ya. Pas saya bangun gitu, ini berdiri. Udah berdiri gitu, datang lagi gitu, tenaga nggak ada sama sekali,
Dua kali itu? 2 kali. Saya itu nggak ada tenaga sama sekali, langsung rubuh gitu. Begitu aja, nggak bisa tenaga, nggak bisa bicara, nggak bisa apa gitu. Saya orang nyebut lagi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, terus wirid, terus wirid Allah, langsung kayak Allah Akbar, nggak ada langsung. Nah udah gitu mah terus aja wirid, saya keluar aja gitu, beres-beres aja itu tempat gitu. Itu terus sampai istilahnya di sana mah tempatnya angker banget gitu sih. Kadang-kadang kalau misalkan maghrib suka ada gitu yang nampakin gitu ya, yang gitu, tapi sering ada aktivitas gaib seperti misalkan contohnya seperti ada yang jalan-jalan ke tangga atau gimana itu kan. Waktu itu saya mungkin malam-malam gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Saya pernah kayak gimana ya, kayak berjalan di pinggir kasur itu ke atas sini ke apa namanya, ke dinding gitu, ke dinding, ke dinding kayak cicak gitu. Nah, bukannya merayap gini, cuman kaki ke sana kayak ini ke atas, balik lagi, kok barusan tuh saya ke atas gitu, kok bisa gini ya, aneh kata saya itu gitu. Ada kejadian kayak gitu. Terus kalau di jalan mah udah pasti banyak lah istilah penampakan itu, pulangnya itu sakit. Jadi saudara-saudara, pengalaman Pak Haji ini sangat luar biasa ya. Mungkin pengalaman mistis orang-orang juga pernah merasakan hal semacam itu, tapi ada yang memang lebih menyeramkan, ada juga yang tidak menyeramkan, tetapi pasti banyak orang yang mengalami mistis seperti ini. Dan memang kata saya harus selalu ingat ya kepada Allah, kalau mau kemana-mana juga harus berdoa dulu gitu kan. Makanya Rasul kan ya? Iya. Diri terus gitu ya. Iya. Soalnya kan beliau alhamdulillah sekarang itu memang disinyalir beliau sudah haji juga gitu kan. Kalau dulu mungkin beliau belum haji waktu itu mungkin ya. Jadi sekarang maka beliau juga ini menceritakan masa lalu, bukan sekarang. Makanya ya doakan saja kesehatannya tuh, kesehatannya dan rezekinya ya, supaya Pak Haji ini terus supaya beliau itu mungkin banyak beramal, banyak barokah hidup itu dipakai manfaat itu uangnya segala macam gitu kan, buat orang lain lah, buat orang lain. Jadi bukan beliau itu tidak memikirkan hidup mah ngapain gitu, harta nggak bakalan bawa mati, gitu, alhamdulillah. Mobil nggak bakalan bawa ke kuburan, rumah juga sama, yang penting mau kita banyak beramal, benar nggak? Iya benar. Nah itu selain itu mungkin ada lagi Pak Haji yang ini mau di kisah mistisnya yang mau diinikan kepada saudara-saudara sekalian, mau dibagikan? Ya mistisnya atau udah aja atau gimana? Ya itu seringkas mungkin ya, mungkin durasi mungkin ya gitu ya, istilahnya. Ya kalau misalkan mau perjalanan hidup itu harus benar-benar bersih lah gitu, kalau bisa gitu. Cuman variasi saya mah kayak gitu hidup teh gitu ya, soalnya kan naik turun masalah iman mah ya. Betul kadang-kadang kita itu benar-benar iman, kadang-kadang jauh gitu ya. Ini insya Allah kisah nyata mistis, dan ini tidak ada rekayasa, tidak ngarang-ngarang, dan saya pun hanya spontan. Barusan itu setelah mengobati Pak Haji, akhirnya saya itu mungkin tadinya hanya ini aja, hanya kalau bahasa Sunda menyelok, atau misalkan ya kemungkinan Pak Haji punya cerita mistis, ternyata banyak gitu cerita mistisnya. Dan memang beliau itu termasuk diobati itu kemungkinan pingin hal-hal semacam itu tidak terulang lagi, karena beliau disinyalir memang seperti indigo yang tadi juga alhamdulillah sudah dibersihkan beliau. Ya, intinya kita itu jangan jauh dari Allah. Sholat yang lima waktu, soalnya itu saya terasa gitu ya, jauh dari Allah, terus maksiat jalan gitu. Ya intinya setan-setan itu pada nyamperin gitu, pada seneng. Terus yang termasuk mungkin itu wallahualam apakah jin muslim atau apa jin kafir ya yang nunggangin itu ya, yang nunggangin kuda kosong itu ya, wallahualam itu gitu. Cuman kali ini saudara-saudara, saya tidak selalu mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian sebagaimana di dalam ini pemahaman saya ya, mungkin ada yang tidak sejalan dengan saya, nggak jadi masalah. Jadi tapi ini saya berdasarkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Jin. Jadi
bunyinya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaib, ya dia yang maha mengetahui perkara gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiruhu ala ghaibi ahadan, dia itu tidak memperlihatkan perkara gaibnya kepada siapapun. Nah, dalam tafsirannya banyak para ulama yang mengatakan dalam wujud asli. Nah, jadi ila manir tadomi rasulin, kecuali kepada rasul yang ia ridhoi. Jadi hanya Allah itu meridhoi yang terutama kepada para rasul. Nah, jadi bisa dipastikan kalau karena banyak ulama yang mengatakan bahwa wujud asli gitu yang tidak bisa dilihat itu sesuai, bisa dikatakan sesuai dengan budaya. Seperti contoh misalkan, mohon maaf ya Pak Haji, jadi sesuai budaya. Contoh misalkan kalau di Jawa itu terkenal dengan pocong, terkenal misalkan dengan genderuwo, kelong wewe, juga tuyul, terus juga kuntilanak, ya, buta dan lain-lain. Nah, beda lagi. Seperti misalkan kalau di Bali itu ada leak. Seperti misalkan di Amerika itu jinnya itu berdasi, yang disebut Dracula itu. Jadi sering menghisap darah. Dan kalau di Kalimantan Cina tuh yang kepalanya doang deh, kepala doanya, iya, apalagi itu. Ya, terus juga kalau di Cina itu vampir yang gini, acelok gitu kan, di kuburan dia pakai yang itu kuning itu langsung berhenti, uang-uangan itu sampai berhenti. Nah, jadi jin itu bisa saja menampakkan kepada manusia, tapi bukan wujud aslinya, bisa saja. Karena kalau melihat misalkan di dalam hadis Nabi juga banyak keterangan gitu, sebetulnya jin itu bertanduk, terus juga rambutnya itu seperti api, menyala-nyala, terus juga punya sayap. Makanya sakti karena bisa terbang gitu. Terus juga kebalik, si kakinya itu seperti kuda ya gimana. Jadi ada juga yang mengatakan kebalik, mulut kebalik, gitu, beda dengan manusia dan lain-lain lah. Jadi orang-orang memang kalau nyebut bahwa misalkan saya bisa melihat ini wujud aslinya genderuwo, nah itu hanya sebatas seperti itu. Tapi sebetulnya gitu kan, ilusi ya. Bisa saja ilusi karena gimana kebudayaan jin bisa menampakkan gitu seperti ya budaya mereka. Jadi penglihatan mereka kalau di Indonesia atau khususnya Pulau Jawa ya tadi itu kuntilanak, koleng wewe atau misalkan tuyul, terus juga buta seperti ini, genderuwo seperti gimana prasangka kita mungkin ya. Dan kita sandarkan lagi, kita larikan lagi kepada para imam. Seperti contoh misalkan di dalam Fathul Bari itu seperti Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i itu kan bahasanya mang ja'ama, barang siapa yang mengaku annahu yarul jina, jadi pernah melihat jin gitu dalam wujud asli gitu. Abtolna sahadatahu, maka kami nyatakan batal syahadatnya. Itu kayak kata Imam Syafi'i, ila manir tadomi rasulin, kecuali ila ayakuna nabiyan, kecuali mereka itu adalah nabi. Jadi kata Imam Syafi'i kecuali nabi gitu. Jadi bahkan mengatakannya lebih saklek lagi, lebih tegas lagi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal katanya syahadat kalau bisa melihat benar-benar wujud aslinya. Kalau manusia biasa gitu ya paling sebatas itu aja Pak Haji mungkin ya. Jadi kalau melihat kayak Pak Haji melihat seperti tidak ada rata mukanya, atau seperti nenek-nenek atau seperti apa, mungkin Pak Haji belum pernah ya lihat yang misalkan sekarang bertanduk rambutnya dari api terus pakai apa bersayap gitu, belum kan? Ya. Cuman yang tinggi gede mah ada kan? Ya tinggi gede gitu. Seperti itu. Nah, paling sebatas itu kalau manusia biasa semuanya juga gitu. Jadi ya walau alam ya, ini hanya sebatas mungkin keilmuan saya atau kebodohan saya, walau alam ya, benar dan tidaknya. Dan memang itu disadarkan saya juga dari keterangan Imam Syafi'i juga di dalam Al-Quran. Gimana gini tadi ya, saya bertanya nih dikit ya, mohon para penonton nih mungkin ada sepemahaman dengan saya. Ini apa namanya? Apakah jin itu kecil? Apakah besar? Kalau misalkan ini, apakah kita itu waktu saya lihat gitu ya, istilahnya sampai setinggi pohon kelapa gitu ya, gitu. Kok bisa gitu? Kalau terus bisa masuk ke diri kita, terus bisa masuk ke sel-sel darah kita gitu. Itu kenapa gitu? Atau gimana? Apakah gimana? Ya, sebetulnya jin itu kan kecil sebetulnya, tapi bangsa jin itu bisa mewujudkan, bisa besar, bisa kecil juga. Dan tidak kalau kata ini kata para ulama juga bahwa
tidak ada ruang dan waktu. Nah, terus juga tidak punya wujud kan, tidak punya raga. Jadi, kayak angin gitu. Kayak angin. Jadi masuk ke batu ali juga bisa numpuk, bisa misalkan 100 juga bisa masuk, 200 bisa masuk gitu kan. Atau misalkan dia bisa mewujudkan seperti pohon kelapa, atau misalkan masuk ke pori-pori, masuk ke dalam tubuh, itu bisa saja kan Bang Sajid. Bisa merusak gitu ya. Berbentuknya kita dirusak itu gimana sih gitu ya sampai bisa sakit. Ini istilahnya walikat persendian gitu atau gimana? Kayak tadi kan beliau itu sesak dan ini apa seperti ada jarum atau paku yang nusuk gitu. Alhamdulillah terus gatal-gatal alergi seperti itu beliau itu. Memang jin itu bisa merusak tubuh kalau kalam ya, bisa merusak tubuh, dan memang jin itu kan mempunyai energi, mempunyai kesaktian, mempunyai kekuatan. Ya, makanya kita itu waktu jelasnya itu kita disedot lah, tenaga nggak ada sama sekali, dia mau menampakkan tuh gitu, itu sakti banget gitu. Kayak mungkin kita manusia gitu ya, istilah punya ilmu yang lebih lah gitu ya, seperti Ustaz gitu ya, seperti yang lainnya. Amin. Memang setinggi-tingginya bangsa jin tetap yang dimuliakan oleh Allah itu adalah manusia. Karena seperti contoh lagi nih, waktu Nabi Sulaiman itu mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis, kan Ifrit itu bahasanya seperti ini. Siapa kata Nabi Sulaiman itu yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Kata Ifrit, saya sanggup. Sebelum Anda berdiri dari kursi ini, si singgasana Ratu Bilqis sudah pindah. Tapi ada juga dari golongan manusia ya, itu akan dikatakan sekretarisnya atau apa gitu kan, itu Al-Hikmah mengatakan bahwa sebelum Anda mengedipkan mata, singgasana Ratu Bilqis sudah pindah. Oh, itu manusia. Ya, bahkan akhirnya Nabi Sulaiman itu memerintahkan manusia, bukan memerintahkan bangsa jin. Tidak jin, bukan, tidak dipindahkan sama ini jin Iblis ini, bukan. Lihat aja saudara-saudara sejarah-sejarahnya seperti apa. Itu manusia yang memindahkan itu. Cuman saya lupa namanya, mungkin saudara-saudara lebih tahu lah. Kalau saya sebetulnya bukan ustadz, tetapi saya sedikit yang namanya manusia harus belajar ya. Iya, Pak Haji, semuanya juga harus belajar. Ilmu itu harus apalagi kita beragama Islam, harus masa tidak tahu agamanya sendiri gitu kan. Nah, jadi pemahaman saya memang seperti itu, dan memang kalau masalah cerita Nabi Sulaiman itu bisa dipastikan kebenarannya. Jadi bukan jin Ifrit yang memindahkan, tapi atas izin Allah gitu oleh manusia. Nah, mungkin ada lagi Pak Haji selain itu sebelum ditutup? Mungkin ya pesan-pesan saya mah jangan sampai hilang keimanan aja. Iya sama teman-teman gitu. Sholat yang 5 waktu lah ya, paling dasarnya gitu istilahnya, saya titip. Yang lalu biarlah berlalu. Nah, masalah kejelekan setiap orang itu pasti ada. Semuanya juga ada. Dan kata Pak Haji juga, iman itu yang namanya manusia turun naik gitu ya. Tapi tetap aja harusnya istiqomah, berusaha untuk beribadah, karena tugas manusia itu di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi bukan saling mengibadahi. Jadi saling mengibadah di situ itu misalkan sedikit meminta pertolongan jin, sedikit meminta pertolongan di bangsa jin, akhirnya lupa kepada Allah. Dan begitu pun saudara-saudara, keilmuan di ABG Partabumi atau pengobatan ABG Partabumi itu insya Allah tidak pernah meminta pertolongan bangsa jin. Insya Allah tidak pernah, bukan insya Allah, berani. Kalau sumpah ya berani gitu. Ya, tapi untuk apalah, beliau atau orang-orang yang ahli ilmu pasti bisa melihat gitu. Nah, meskipun misalkan suatu saat ada yang membantu, siapapun membantu itu selain misalkan tetap saja saya tidak akan menganggapnya, karena saya selalu meminta kepada Allah. Biarin aja kalau dia mengganggu, silahkan aja itu. Karena sebetulnya bala tentara Allah itu adalah malaikat. Jadi ketika meminta kepada Allah, bisa saja Allah itu memerintahkan malaikat, bukan tidak mungkin memerintahkan bangsa jin. Betul. Kalau meminta kepada Allah itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau kita sendiri, saya sendiri tidak pernah meminta bantuan malaikat, karena saya itu bukan Allah, saya itu bukan Tuhan. Ya kita meminta aja kepada Allah. Nah seperti itu.
Jadi pengobatan saya insya Allah tidak pernah meminta bantuan kodam atau bangsa jin-jin. Adapun kata anggapan orang-orang bahwa saya dibantu bukan siapa-siapa saja, biarin sajalah itu. Biarin saja karena saya tidak pernah meminta kepada itu gitu kan. Ya udah aja gitu mungkin Pak Haji ya. Alhamdulillah, terima kasih, kisah misterinya telah dibagikan kepada saudara-saudara. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi supaya kita itu tidak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu, juga sihir, santet dan lain-lainnya. Harus selalu ingat kepada Allah, selalu dekat sama Allah. Tadi Pak Haji juga udah mengatakan bahwa harus kita tuh zikir atau apalah, yang penting ibadah, yang utama ibadah, yang sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan, segitu aja. Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya runtuh itu hancur semuanya, saudara. Hilap sampai Hilap, istilahnya segala macam juga nggak kontrol. Ya, ya mohon maaf ya Pak Haji, bila mana saya itu ada perkataan-perkataan saya yang banyak menyinggung Pak Haji, dan kebetulan sebetulnya Pak Haji itu humor, aslinya humoris, jadi ketika ketemu dengan saya tadi bercanda terus gitu kan. Jadi sesama tukang humor mah jangan saling mendahului, jangan tersinggung. Banyak orang yang dia itu tukang humor ketika jadi gini, banyak orang itu ketika dia itu tukang humor gitu ya, menghumorin orang lain mau, tapi dia dihumorin tersinggung. Ya seperti itu ya saudara. Ya udah, jadi kalau dipanjangkan pasti panjang, nggak akan habis-habisnya. Biar awet muda. Iya, bisa sampai 24 jam aja kalau ngobrol itu. Ya, sebetulnya masih sono. Saya juga ngobrol-ngobrol pengalaman misteri atau apa mengenai keagamaan, cuman waktu aja ya. Itu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Saya ya barusan ditemani Pak Haji gitu kan. Mohon maaf tidak mungkin pengobatannya waktu tadi itu tidak disiarkan atau tidak divideokan karena gimana ya, tadi itu tidak ngeh Pak Haji, dikira Pak Haji itu tidak mau divideokan gitu kan. Dan terus juga jangan kebaikan. Dan kebanyakan itu setiap saya ngobatin Pak Haji tidak pernah dipublikasikan, bukan tidak pernah dipublikasikan, maksudnya jarang divideokan gitu. Sebenarnya banyak tiap hari saya pengobatan. Kita ini aja ya saudara, sebelumnya jangan lupa dari like, share, komen dan juga subscribe, dan tolong bagikan. Semoga saudara-saudara dibalas amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membagikan, karena mudah-mudahan Pak Haji saya itu cita-cita membangun pondok pesantren dapat terrealisasikan di Padepokan, dan juga saya lebih banyak mendorong orang lagi. Kita tutup aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.